Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Etika Publik dan Birokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai integritas publik dan konflik kepentingan yang pertama. Pembahasan kali ini adalah di 1, 2, dan 3. Kita masuk langsung dalam pembahasan. Definisi dan prinsip integritas publik. Ini adalah unsur pokok etika publik. Konsep etika publik terutama mengacu pada tuntutan integritas atau perilaku etis. Dari penjelasan etimologi, pengertian integritas publik mengungkapkan kualitas utama yang diharapkan dari pejabat publik. Integritas publik merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat. Kesesuaian dengan standar itu memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Maka integritas publik biasanya dikaitkan dengan 3 kemampuan. Yang pertama, bahwa mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik. Yang kedua, jujur dan berorientasi ke makna. Artinya bahwa mampu menghubungkan visi dengan praktek hidupnya. Yang ketiga, yaitu mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga menyingkap segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan. 3 kriteria ini bisa mengukur integritas publik pejabat, yaitu yang pertama adalah mandiri. Mandiri yang dimaksudnya adalah hidupnya mendasar pada nilai-nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi karena mau memperjuangkan sesuatu yang khas. Yang kedua adalah jujur. Jujur yang dimaksudkan adalah jujur terhadap ideal yang mau dicapainya yang terungkap dalam satu kata dan perbuatan. Yang ketiga adalah perhatian dan tanggung jawab. Yang dimaksudkan perhatian dan tanggung jawab adalah terhadap masalah-masalah kepentingan publik. 3 hal ini juga menjadi pilar good governance yang melihat integritas publik sebagai tindakan seseorang atau lembaga pemegang kekuasaan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya atau dengan norma yang jabatan kekuasaannya yang dipegangnya. Sekarang kita masuk di integritas pribadi dan infrastruktur etika. Integritas pribadi satunya antara perkataan dan perbuatan. Ini adalah antara perkataan dan perbuatan adalah sesuai. Integritas pribadi juga bisa berarti patuh pada kode etik yang telah disepakati. Tidak melanggar sumpah sebagai rambu dalam menempati suatu kedudukan atau posisi profesional. Integritas pribadi sangat menentukan pembentukan integritas publik, yaitu mengemban jabatan publik. Integritas pribadi dipertaruhkan ketika berhadapan dengan masalah, harus menepati janji dan mengambil keputusan dalam kerangka pelayanan publik. Integritas pribadi baru teruji sebagai integritas publik ketika berhasil memegang teguh janji untuk menaati hukum, menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh jabatan, dan arah kebijakannya tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehendak baik tidak cukup karena yang dihadapi adalah struktur moral yang melingkupi jabatan dan struktur kelembagaan kekuasaan
publik. Infrastruktur etika yaitu semua bentuk sarana yang mendorong dan memberi sanksi untuk mengarahkan secara koheren dan terkoordinasi pada norma-norma yang ditingkatkan menjadi materi etika dalam pelayanan publik. Infrastruktur etika itu mengandaikan adanya pelatihan etika publik. Pelatihan analisa etis harus memperhitungkan struktur etika politik yang mempunyai 3 lapis, yaitu lapis pribadi, institusi, dan manajerial. Sistem pelayanan publik yang baik dan efektif akan membantu membangun integritas publik. Artinya, desain kelembagaan dan akuntabilitas akan menyumbang pembentukan kualitas moral pejabat publik. Dari pengalaman seseorang, bahwa orang bisa belajar bahwa ternyata pelaku lebih menentukan. Sistem integritas publik, habitus moral dan politik inklusif. Yang pertama, harus ada aturan perilaku yang jelas bagi pelayanan publik. Yang dimaksudkan adalah berupa prinsip-prinsip untuk menghindari korupsi, pemborosan, kepentingan pribadi, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Biasanya kode etik ini terpisah dari hukum anti korupsi, tetapi sangat membantu karena memberikan unsur-unsur etika. Kalau perlu diberikan juga serangkaian penjelasan untuk menjamin agar prinsip-prinsip itu bisa diterapkan, maka harus ada komisi etika yang bertugas memberi penjelasan sebagai penasihat dan mengawasi penerapan prinsip-prinsip etika tersebut. Standar perilaku ini harus dilengkapi prosedur standar yang memungkinkan tindakan disiplin, memberi sanksi, menunda atau mencabut keputusan. Yang selanjutnya adalah adanya transparansi. Yang dimaksudkan adalah agar sistem keterbukaan didesain secara jelas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Sistem itu memungkinkan untuk bisa memeriksa secara efektif apakah yang telah dilakukan, laporan-laporan, dan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dan masalah-masalah lain. Informasi ini harus mudah diakses oleh publik, maka media berperan menginformasikan kepada publik hasil investigasi dan penuntutan terhadap pejabat publik. Yang ketiga, adanya pelatihan. Pelatihan adalah hal yang sangat prinsip dan penerapannya harus diikuti oleh semuanya. Lalu juga setiap kali ada kenaikan jenjang jabatan ini harus ada yang namanya pelatihan dalam menunjangnya. Yang selanjutnya adalah strategi komunikasi. Ini termasuk peliputan media secara luas sampai pada poster dan pidato-pidato untuk mendorong warga negara mencari masukan dalam regulasi baru yang terkait dengan etika publik. Yang kelima adalah program-program etika harus menyediakan mekanisme konseling, yaitu untuk membantu memberi nasihat dalam menjawab masalah-masalah di dalam etika. Yang keenam, adanya program yang jelas, yaitu perlu ada program yang jelas dan efektif untuk melindungi serta menyediakan aturan atau saluran pelaporan yang memberi informasi adanya pelanggaran untuk membantu penyingkapan kasus-kasus pelanggaran. Yang ketujuh, yaitu sistem kontrol dan pelaksanaan aturan harus disertai sanksi yang jelas. Ya. Yang terakhir, yaitu perlu adanya independensi sistem pencegahan dan pengawasan. Di sini yang dimaksudkan adalah sistem pencegahan dan pengawasan supaya objektif. Maka kantor dari pihak di luar organisasi harus dijamin. Nah, kedelapan unsur ini desain sistem integritas untuk mengacu pada kompetensi etika. Keuntungan daripada politik
yang menekankan etika publik adalah legitimasi yang kuat, sehingga meneguhkan kohesi komunitas politik karena menggunakan sumber daya kekuasaan yang masuk akal, menghindari sebanyak mungkin hal-hal yang tidak teramalkan, dan tidak menggunakan kekerasan, tapi persuasi. Kekerasan adalah bentuk logika keniscayaan yang sulit mendapatkan pembenaran etika, karena etika mengandaikan adanya pilihan. Oke, sampai di sini pertemuan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-7. Ya, ini singkat saja dan saya harap bisa dipahami. Kita masuk lagi nanti ketemu lagi di pertemuan yang ke-7 mengenai integritas publik dan konflik kepentingan yang kedua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.